Salam Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dalam konten andalan kita yaitu Bol-Bol Lepas bersama Bang Syafruddin Atan Wahid. Ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Sehat ya kan? Nampak dari fisik fit seorang entrepreneur muda. Wah. Umur berapa Bang? Umur bang 40. Bang 40 kan anak tuh. Bukan milenial lagi, bukan milenial, kolonial ya. Baru tadi dibilang kita ngambil materi Bapak nih tadi. Kolonial. Jadi untuk pertama marilah kita dengarkan profil dari Pak Syafruddin Atan Wahid ini dari diri dia sendiri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya kehadirat Allah. Kita panjatkan salawat dan salam hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih anak-anak muda, kreatif, milenial, Kota Dumai yang kita banggakan. Dan terima kasih juga atas undangan yang sempat tertunda beberapa kali melalui rekan kita Bang Ojak. Lepat apa namanya? Lepat Wajah. Lepat Wajamal. Nah, jadi nama trennya Lepat Wajamal. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah malam ini saya bisa menepati janji saya, karena insya Allah kalau izin Allah besok saya sudah mulai berkreasi di Kota Pekanbaru. Nah, baiklah, mungkin rekan-rekan yang belum kenal dengan saya dan yang sudah kenal, saya akan perkenalkan diri dengan identitas saya secara lengkap. Siap. Nama saya sebetulnya Syafruddin. Di KTP, di akte kelahiran itu Syafruddin. Syafruddin. Pakai Y. Jadi berhubung di Dumai ini ada banyak Syafruddin. Salah satu yang top di Dumai ini dokter. Dokter Syafruddin hitam. Nah, ini Syafruddin putih dia. Nah, karena waktu itu sejarah dia juga, waktu saya pernah sakit berobat di dokter Syafruddin hitam. Jadi pas yang resepsionis apoteker tuh. Nah, dia nanya, nama bapak siapa? Syafruddin. Syafruddin apa Pak? Syafruddin aja. Ya harus nama panjang Pak, kan itu. Kan ini Syafruddin hitam kan itu. Bertanya pun. Ya, saya bilang Syafruddin putih aja. Jangan itu Pak, kan? Nama orang tua bapak siapa, kan? Saya sebutkanlah nama almarhum orang tua saya Atan Wahid. Nah, jadi saya buat aja Pak ya, Syafruddin Atan Wahid. Disitulah awal ceritanya. Aduh, sejarah. Tapi dengan perkembangan zaman dan berganti rezim segala macam, waktu zaman Susilo Bambang Yudhoyono, alhamdulillah saya juga pernah ikut dari Kadin Indonesia, pernah diundang ke istana juga segala macam itu. Jangan singkat nama itu, nama saya disingkat kalau Syafruddin Atan Wahid kan SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah waktu Pak Ustadz Abdul Somad yang datang ke Dumai sebelum dia ngetop, dia sering ceramah di Habibur Rahman. Saya mengikuti kajian dia, dan alhamdulillah memang udah sejiwa dengan kajian dia. Sempat saya tanyakan, Ustadz, nama saya Syafruddin. Nah, terus nama almarhum bapak saya Atan Wahid. Saya masukkan, disingkat SAW. Ada kata jemaah bilang tak boleh Pak Sab meningkat SAW. Nah, SAW itu Rasul katanya gitu. Main Nabi lah. Jadi kata Ustaz Abdul Somad waktu dia belum ngetop itu, Pak Sab kalau nama Syafruddin, nama Pak Sab Atan Wahid almarhum nama bapak dimasukkan bagus. Nah, disingkat SAW. Yang tak boleh itu kalau Pak Sab mengaku Nabi. Itu tak boleh. Tapi insya Allah Syafruddin Atan Wahid, insya Allah Pak Sab mengikuti jejak Rasulullah. Amin. Makanya amalan sholawat itulah yang saya amalkan sampai sekarang. Setiap hari pun ya makin banyak sholawat kan makin bagus. Apalagi pada hari Jumat kita berselawat itu sebanyak-banyaknya. Kata Syekh almarhum Ali Jaber. Itu yang saya amalkan itu. Salah satu dalam kehidupan saya sholawat Nabi itu. Nah, jadi saya lahir di Dumai, tepatnya di Jalan Teratai. Jalan Teratai. Jadi ini katanya budak Watan Dumai itu nih. Watan ya. Memang mbah saya Atan Wahid itu atuk saya rupanya. Jadi memang lengkap nih, anak almarhum bapak sama atuk. Syafruddin Atan Wahid. Lahir Dumai, tempat Jalan Teratai dekat Masjid Ilham. Pada tanggal
18 Agustus. Mungkin tahun agak dirahasiakan sedikit lah. Karena usia pun sama dengan kalian juga kan? Ini kan dapat kelurahan. Ya, makanya saya pakai baju milenial nih. Iyalah. Semangat muda bang ya. Jadi terkait masalah itu identitas saya, lahir Dumai, besar Dumai, SD di Karanganyar, SD Karanganyar, tempatnya SD 012 dulu namanya. SD Karanganyar, SMP saya agak jauh. Cuman udah tutup SMP sekarang. SMP di Dallas. Udah ke sana. SMP dan tulang kemana? Alumni terakhir tak tahu lah saya tak tahu. Udah lama juga tutup. Lama. Di SMK Pelayaran. Oh, yang di dekat Patimura. Nah, udah Semali yang di Bangunsari. Bangunsari. Tahu. SMA saya SMA Negeri 1 Bukit Jin. Semansa. Semansa. Alumni Semansa senior. 90. 90. Itu nomor berapa umur sekarang? Itu sebelum Orba. Iya. Jadi kuliah saya meninggalkan kota Dumai menuntut ilmu ke Jawa, tepatnya di Bandung. Salah satu universitas, tepatnya Universitas Islam Bandung. Unisba. Saya ngambil Fakultas Hukum, jurusan saya ambil Hukum Internasional. HI ya? HI, karena saya mengingat ya punya cita-cita mau jadi diplomat Indonesia di luar negeri. Kedutaan ya. Kedutaan. Ingin keliling dunia dulu cita-citanya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah sudah keliling dunia. Alhamdulillah. Walaupun tidak linear dengan pekerjaan mungkin ya. Ya, dengan pekerjaan. Alhamdulillah ya. Tidak sebagai kedutaan juga kan? Tidak kedutaan, tapi dengan pekerjaan, dengan organisasi. Alhamdulillah dengan bekerja di awalnya saya di pelabuhan kaitan dengan di bongkar muat, pelayaran segala macam. Pas waktu itu ada pembukaan Badan Usaha Milik Daerah terkait dengan pelabuhan, dibentuklah tim kepelabuhanan. Saya direkrut untuk menjalankan perusahaan bergerak di pelabuhan. BUMD. Awalnya itu perusahaan daerah Pelabuhan Dumai Bersemai dulu awalnya. Apa disingkat apa Pak? Pelabuhan Dumai Bersemai, PDB. ya. Awalnya perusahaan daerah, belum PT. Waktu itu wali kotanya tuh Pak Wan Samsirius. Awal-awal Dumai 2002 saya berpikir itu. Awalnya Pak Wan Samsirius, saya ditantang diberi SK wali kota tanpa ada dikasih dana Rp1 pun. Karena kalau di SK tanpa ada perda tak boleh pakai dana anggaran itu. Jadi saya ditantang Pak Wasam serius, awak kita tunjuk sebagai direktur nih SK cuman awak tidak bisa ada dana dari pemerintah. Bisa tidak awak jalankan? Insya Allah Pak Wali saya bilang, kalau memang ini amanah saya jalankan dengan cara saya. Dengan izin Allah Ta'ala 2 tahun PLT, alhamdulillah kita sudah menyetorkan PAD juga 300 juta itu tanpa ada modal. Luar biasa. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah bentuklah perda dari perda Pelabuhan Dumai Bersemai waktu itu. Dengan perda saya ikut fit and proper test, saya masuk lagi 2 periode. Itulah dianggarkan penyataan modal 2,3 miliar waktu itu. Hanya itu aja. Itu saya gandeng beberapa investor terkait dengan Dumai ini. Memang Dumai ini potensinya di pelabuhan aja. Memang di itu Pak ya, kawasan di pesisir pantai. Jadi potensi pelabuhan ini bagi orang yang paham. Kalau orang yang tak paham dia tak tahu, dia nengok kapal hanya kapalnya, padahal di kapal itu banyak duit dolar di situ. Jeli gitu. Sedangkan sampah aja jadi duit. Bisa jadi duit. Sampah kapal itu jadi duit sama kita. Itu yang ada sip cendal itu yang di pelabuhan. Berarti memang apa? Memang maksudnya dari hal-hal kecil itu tuh bisa mendatangkan cuan rupanya di daerah pesisir. Nak tanyo dengan Bang SAW pandangan Bang SAW ini seberapa jauh katanya Bang SAW ini mengenal Dumai. Bahkan banyak nih untuk orang Dumai sendiri aja kata belum mengenal Dumai. Menurut dari Abang lah, Dumai ini apa nih Bang? Jadi kalau Abang mengistilahkan Dumai ini, kalau dalam bahasa Inggris kan Dumai, do lakukan, mai itu boleh. Jadi boleh lakukan. Jadi kalau istilahnya Dumai itu, Abang mengistilahkan dalam bahasa Inggris itu boleh lakukan, tapi boleh lakukan itu lakukan yang terbaik gitu. Jangan Dumai boleh lakukan yang tidak baik gitu. Mengkaitkan dengan
kenapa nama Dumai dengan Dubai beda tipis saja, M sama B di tengah. Iya, betul. Karena Dubai itu ya karena ada B-nya tuh. Kenapa Dubai bisa maju sekarang? B-nya itulah yang membuat barokahnya tuh. Iya. Tapi kalau Dumai, M itu yang masalah. Apa tuh? M itu lah masalah. Masalah. Itu dia. Sampai sekarang masalah. Ilmu baru. Jadi masalah itu maaf cakap, masalah di sini ini bisa, insya Allah masalah itu bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Nah, masalah itu bisa maju dan bisa ke depan nanti tergantunglah pemimpin yang baru yang baru dilantik ini. Insya Allah. Kalau niat dia ikhlas dan menawai itu dia betul-betul nak bangun Dumai, insya Allah Allah mudahkan. Kuncinya di situ. Karena Dumai ini ada Puako. Boleh dijelaskan sedikit nih Bang, Puako tuh untuk kata kalangan-kalangan awak kan pemuda sendiri kan kadang yang jelas kalau niat dia tidak baik membangun Dumai ini, aku itulah mencelakukan dia. Musibah lah Bang datang. Dengar kabar terus searching juga di Google, Bang Syafruddin Atan Wahid. Udah banyak informasi-informasi di Google nih. Salah satu dan yang terbanyak juga foto-foto beliau nih sama Sandiaga Uno. Iya. Ini kan awak aja baru tahu nih ya. Nih tadi coba lah Bang, boleh nih sedikit bercerita tentang kedekatan Abang dengan Sandiaga Uno yang kita tahu memang salah satu tokoh publik nasional ya. Asal Sumatera. Nasional. Boleh Bang. Oke. Bang Esawi. Ini flashback ya, flashback itu kilas balik. Nostalgia. Jadi kilas balik, tepatnya saya pernah mengikuti BUMD dan CEO BUMD Awards di Jakarta. Jadi setelah saya menjalankan BUMD PT Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai, waktu itu masih Perusahaan Daerah belum PT. Jadi Pelabuhan Dumai Bersemai, Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai dapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan ada kompetisi untuk mengikuti BUMD Awards. Jadi BUMD Award itu seluruh BUMD yang ada di Indonesia ini ada lebih kurang berapa ribu itu diundang ikut kontes di Jakarta. Intinya menseleksi sejauh mana BUMD di daerah-daerah ini yang bisa membantu pemerintah daerah untuk mendapatkan PAD. Itu ada presentasi juga. Iya, ada presentasi. Ya? Jadi diundang ikut ke Jakarta masukkan laporan semua segala yang sudah kita buat, laporan keuangan, apa yang dihasilkan segala macam, terus bidangnya apa dikirim di Jakarta. Akhirnya alhamdulillah dalam seleksi itu Abang masuk seleksi untuk ikut kontes di Jakarta. Setelah di Jakarta itu tim dari pakar marketing segala macam itu kita semacam di sidang gitu. Di sidang macam kalau kita skripsi kita di sidang ada beberapa pakar, ya ada penguji. Ada pakar marketing waktu itu Herman Kertajaya, ada pakar ekonomi, ada bagian hukum segala. Kita diinterview, interview terkait menjalankan perusahaan daerah ini bisa menghasilkan dari sektor apa. Itu Abang jelaskan sektor pelabuhanan karena Dumai melihat potensi memang ya, orang melihat Dumai ini kan kota minyak, sementara minyak bukan ada di Dumai. Dumai ini hanya tempat endingnya pengapalan minyak-minyak untuk diekspor melalui kapal. Jadi dalam hal ini kita melakukan usaha itu terkait dengan sektor pelabuhanan, salah satu itu memang di sektor kapal tunda. Kapal tunda itu pun kita gandeng pihak ketiga. Karena kalau kita beli kapal segala macam daerah tak punya duit. Nah sekarang bagaimana kita berpikir seperti halnya contohnya Singapura aja lah. Singapura ibarat pulau kecil aja kalau dibanding Rupat besar Rupat lagi. Tapi Singapura ibarat kata pulau seupil kita yang di Indonesia seluas ini ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Itu Singapura kan kecil aja tuh. Tapi Singapura yang kecil aja bisa menghasilkan devisa negara melebihi dari Indonesia. Sementara sumber daya alam tidak ada. Berarti apa? SDM-nya yang bagus. Sumber daya manusia itu, human resource-nya itu yang orang itu berkualitas gitu. Lebih bagus kita ibarat kata tuh populasi sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tak berkualitas gitu. Nah, jadi contohnya Singapura dengan pulau yang kecil SDM-nya berkualitas bisa menghasilkan devisa. Beda sama kita. Kita sumber daya alam besar segala macam tapi hanya sebagai penjual aja gitu. Nah, jadi dalam hal ini saya menangkap peluang di situ. Kenapa Singapura bisa, kita tak bisa gitu. Dengan ikut BUMD Award kemarin itu,
saya mendapat penghargaan terbaik juga. Itulah dapat bonus rombongan himpunan pengusaha muda Indonesia ke Eropa. Saya terbaik kedua Indonesia waktu itu. Ikut himpunan pengusaha muda Indonesia ke Eropa itu waktu itu ketua umumnya Sandiaga Uno. Jadi situ pas perkenalan di himpunan pengusaha muda Indonesia, langsung Sandi merangkul saya. Dia bilang, saya lahir di Riau, di Rumbai. Awalnya saya tak tahu. Saya orang Riau, saya lahir di Rumbai. Bapak saya dulu di Caltex segala macam. Kita satu kampung katanya gitu. Di situ lalu surah. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dari tahun 2007 sampai sekarang hubungan saya emosional sedekat sama dia. Komunikasi baik lah. Komunikasi baik. Sampai saya juga alhamdulillah habis dari Eropa 2007 kita berangkat, 2008 beliau ngajak saya ke pertemuan business meeting di Abu Dhabi, Dubai. Terakhir beliau ngajak saya umroh. Masya Allah. Umroh pertama saya itu alhamdulillah Sandiaga Uno ngajak saya. Jadi pertemanan yang membawa barokah dunia dan akhirat. Boleh nih, besok kalau nak jumpa Sandiaga Uno kita melalui Bang Isawe. Insya Allah. Takjub kalau semua itu tidak adalah abang merupakan abang hebat atau handal, ya kan? Semua itu Allah yang sudah garis Allah Taala. Abang bisa silaturahim sama beliau sampai saat ini, alhamdulillah. Garis tangan tuh sadar itu. Ya. Rezeki lah bulan, nggak tahu. Gimana tahu bisa juga nanti. Amin. Insya Allah. Dalam pandangan abang sendiri, Melayu tuh macam mana nih Bang? Kami ini pun nak minta semacam tunjuk aja juga nih dengan abang nih. Ini yang abang tahu, yang tahu abang Melayu itu identiknya Islam. Jadi kalau kita bicara Melayu itu bukan hanya puak suku aja. Jadi Melayu itu memang selain memang suku, identiknya itu Islam, gitu, ya kan? Takkan Melayu hilang di bumi itu maksudnya tuh ya takkan Melayu hilang di bumi itu Islam itu tidak akan hilang di bumi. Kan itu selagi manusia itu mengamalkan dan menjalankan perintah Allah. Kalau dia tak menjalankan perintah Allah segala macam, dia juga sendiri hilang lah tuh. Hilang di bumi. Dari abang cakap tadi, Dumai kenapa tidak bisa macam Singapura? Sedangkan Dumai punya SDM yang kalau boleh diadu tak kalah saing lah sama SDM di pusat ataupun di luar negeri. Ini kenapa ada semacam lambat Bang tentang pembangunan Dumai ini Bang? Dumai ini salah satu kota mungkin wilayahnya terbesar di Indonesia, tapi penduduknya masih sedikit. Kenapa abang kaitkan dengan Singapura tadi? Bukan abang mengatakan wilayahnya, abang mengatakan Singapura itu maju karena sumber daya manusianya. Sementara wilayah kan kecil tuh, tapi dengan wilayah dia kecil, sumber daya manusianya berkualitas, bisa ibarat kata penghasilan dan PDB dia lebih besar di Indonesia. Karena apa? Karena dia tidak punya sumber daya alam gitu, tapi dia sebagai trading aja, dia services saja, pelayanan saja. Kenapa ibarat pesawat semua kalau luar negeri mesti Singapura, kapal-kapal segala macam mesti transit Singapura. Jadi dia mendapat income dari pelayanan yang dia buat gitu. Nah kalau kita ini kan, kalau kita bicara Dumai, tadi abang kaitkan, jangan salah persepsi, intinya Singapura itu abang mengkaitkan sumber daya manusianya, bukan wilayahnya. Kenapa sumber daya manusianya kan maju, berkualitas. Jadi dia bisa mencari peluang-peluang yang bisa dia cari yang tidak ada sumber daya alamnya gitu. Jadi kalau Dumai ini identik kan Indonesia. Kita mengacu sedikit pusat. Sedikit pusat kan itu. Nah, kita ini di bawah pusat. Paham di bawah pusat kan? Ini jangan dikaitkan negatif. Nah, di bawah pusat ini di bawah daerah maksudnya. Jadi kalau orang pusat itu memandang daerah ini karena kecil aja. Nah, ini kan itu. Tapi kalau orang mencari penghasilan itu memang lebih bagus dia di daerah, karena peluang-peluang potensi itu di daerah. Tapi banyak berunding ini pusat sana. Berarti kalau bisanya daerah tuh maju, sekiranya ada perwakilan orang-orang daerah di pusat. Iya, mesti begitu. Jadi di Jakarta kan banyak perwakilan-perwakilan di daerah yang punya di Jakarta itu kantor perwakilan Jakarta, tapi dicari orang-orang yang berkompeten. Jangan ibarat kata pas dibutuhkan dia tidak ada segala macam, ya yang berkompeten dan berkualitas lah, ya kan?
Paling penting tuh dia memikirkan memang daerah dia lah. Memang untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi searching di Google juga. Jadi dapat informasi, muncul berita abang. Jadi abang ini sekarang entah direktur kah atau komisaris kah di PT PIR. Dan abang sebagai apa di situ? Jadi di Provinsi Riau ini ada 7 badan usaha milik daerah Provinsi Riau. BUMD. Ya kan, di luar dari Bank Kepri. Iya. Nah, di luar Bank Kepri itu ada 6 lagi badan usaha milik daerah milik Provinsi Riau. Nah, itu salah satu PT Pengembangan Investasi Riau. Itu bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Inggrisnya RIC. RIC itu Riau Investment Corporation. Jadi PIR ini holding. PIR ini holding, dia punya ada 4 anak perusahaan. Awalnya memang itulah, kita manusia ini kan apa yang kita rencanakan manusia ini kadang-kadang tidak selalu berhasil apa yang kita buat gitu kan. Berarti Allah Ta'ala belum ridho. Terus terang yang kaitan dengan PIR ini di luar rencana abang. Nah, di luar rencana abang berarti alhamdulillah ini memang mudah-mudahan Allah ridho abang masuk di PIR ini. Karena informasi ini abang tidak dapat. Abang dapat waktu itu setelah abang sholat subuh di masjid, balik pas tengok ada WA masuk. Ada WA masuk, salah satu kawan ini dia direktur di BUMD salah satu kabupaten kota di Provinsi Riau. Nah, di WA-nya abang, habis itu baca, ada peluang BUMD. Sebetulnya abang tak mau bikin BUMD lagi karena abang sudah BUMD di Dumai kan lebih kurang udah 10 tahun. Dan tidak abang menjadi pure entrepreneur gitu. Tapi mengingat ini peluang, tengok ya ibaratnya peluangnya bagus, ditambah lagi memang sebelumnya memang ada masalah. Ya kalau pikir-pikir hidup ini kan semua masalah. Betul. Iya kan? Betul. Ini tidak ada hidup yang mulus saja. Betul. Jadi masalah itulah yang tantangan. Jadi kalau kita hidup ini tak ada masalah, berarti tak ada tantangan. Sedangkan Allah Ta'ala aja mengatakan di Al-Quran atau di hadis, saya pernah baca atau pernah mendengar, orang beriman itu tidak, orang beriman itu pasti akan aku uji, kata Allah. Nah, berarti kalau dia banyak ujian, banyak tantangan, berarti Allah sayang sama dia. Berarti kalau belum diuji, berarti Allah belum sayang, belum beriman gitu. Dan Allah tahu dia sanggup. Karena Allah tuh dia memberi ujian tuh tak mungkin lah kesanggupan tak mungkin di luar batas kemampuan umatnya. Apalagi diberi pula sama SAW kan. Allah masuk. Betul. Ya semua itu memang harus kita syukuri. Jadi alhamdulillah ikut abang kemarin di PT Pengembangan Investasi Riau itu dapat berita dari kawan seminggu mau tutup, bang ikutlah coba-coba ikut masuk proses administrasi. Tahu-tahu seminggu itu diumumkan nama abang masuk. Ada lebih kurang 7 orang yang masuk lulus administrasi. Ada 7 kandidat. Itu waktu itu bulan November lah, sebelum pilkada Dumai itu 7 kandidat 2020 ini ya. Bang, 7 kandidat tuh seluruh Riau. Seluruh Riau ya. Ada yang dari Jakarta, ada juga. Jakarta ada yang mendatang. Ada dari Jakarta pun ikut juga. Bukan Riau aja. Jadi 7 itu termasuk dari kandidat dari Jakarta. Jadi pas diumumkan 7 orang tuh di Riau, terus ada Jakarta juga. Alhamdulillah. Istilah Banten deh, kalau ada kita kena pelilin. Kalau ada orang kita orang lain. Macam yang tadi kan ada dalam 7 kandidat tuh katanya ada orang dari Jakarta. Ibarat tuh setidaknya dari Bang SAW ini terpilih, itulah tadi membuktikan bahwa orang-orang kita, budak-budak Dumai ini punya potensi luar biasa nih deh. Ya, perlu disyukuri lah kan gitu. Jadi dalam proses fit and proper test, habis itu abang lulus, habis itu terakhir presentasi terkait masalah program visi misi segala macam, dan alhamdulillah abang mengatakan real. Abang sempat ditanya salah satu kandidat, Bapak kan mantan dari Direktur BUMD Pelabuhan Dumai Berseri. Coba Bapak ceritakan dari awal sampai Bapak selesai. Tentu apa ceritakan lah. Ibarat ngaji kan khatam. Kan? Sampai Iqra, sampai Al-Fatihah, sampai Qur'an kan itu. Tentu aja urutnya semua. Alhamdulillah dari presentasi itu nilai abang terbaik. Karena abang mengatakan saya dengan penyertaan modal 2,3 miliar, penyertaan modal 2,3 miliar hanya itu tok aja. Tapi selama saya menjalankan BUMD Pelabuhan Dumai Berseri ini, alhamdulillah saya bisa menyetorkan PAD 30 miliar. Dan alhamdulillah juga itu semua Allah Ta'ala berkehendak. Seluruh staf abang dan komisaris sudah umroh semua. Dan kita juga satu-satunya perusahaan daerah yang menyetorkan ke zakat kita ke Badan Amil Zakat Kota Dumai. Saya bercerita ini bukan menyombongkan diri, tidak. Ini untuk menghimbau
bagi perusahaan-perusahaan di Dumai itu setorkanlah zakat yang di kota Dumai ini, karena dia mencari di kota Dumai ini. Betul. Ada yang keluarkan zakat di kota Dumai ini, biar berkah dia ambil di Dumai ini. Jangan ambil Dumai ini sampah ditinggal. Keuntungan-keuntungan itu nanti kan aku. Masalah lagi, musibah lagi. Penting ini apa Bang ya? Bukan nak menyombongkan diri atau apa, tapi ini suatu hal yang bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua. Nah ini Bang, jadi Abang terpilih jadi sebagai alhamdulillah dari seleksi dan wawancara Pak Gubernur terakhir diumumkan, memang kebetulan yang ikut itu kan ada PLT-nya Direktur Utama. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala Abang terpilih sebagai Direktur Operasional. Direktur lah. Jadi direksi cuma 2 orang, Direktur Utama sama Direktur Operasional. Abang Direktur Operasional. Orang nomor 2. Ya, ujung tombak perusahaan juga. Jadi ini Bang, ingin disinkronkan nih dengan apa yang bertanya tadi, banyak juga budak-budak Dumai yang berkualitas, yang punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang mumpuni juga lah gitu. Mungkin ada nggak program Abang untuk menggait anak-anak Dumai yang sebelumnya mungkin mereka kewalahan, tidak tahu mencari kerja di mana, mungkin Abang bisa menarik mereka? Insya Allah, Abang kemarin sudah rapat perdana dengan Pak Gubernur terkait dengan program kerja kita ke depan, dan Pak Gubernur menantang kita direksi. Saya mau direksi yang terpilih ini jangan kerja yang biasa-biasa, paham ya? Saya tidak mau yang direksi yang terpilih ini kerjanya yang biasa-biasa. Kalian harus kerja yang luar biasa. Makanya dengan izin Allah, insya Allah besok ibarat kata taksi itu Argo udah jalan besok nih. Nah, jadi Abang harus tancap gas. Nah, target 3 bulan, 100 hari kerja. Abang mau MOU dengan pemerintah Kota Dumai melalui BMD. Ada rencana lahan yang mau kita kerjasamakan untuk bangun pelabuhan dengan investor. Dan insya Allah mudah-mudahan itu terbuka lapangan kerja untuk masyarakat Dumai. Alhamdulillah, ada kerja saling. Kerja keras, kerja nyata, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja nyata. Kalau Sandi motonya 4As. Sandi itu motonya 4As. Pertama kerja keras. Kedua tuh kerja cerdas. Nah, jadi jangan kerja bodoh. Betul. Jadi yang dulu pertama kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Harus tuntas sampai selesai. Baru terakhir nih kerja ikhlas. Jadi kita udah kerja keras, udah kerja cerdas, udah kerja tuntas, baru ikhlas kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ini kan, kadang-kadang kita manusia nih, ya kan, nah itulah kadang diuji sama Allah Ta'ala kan, setan ini mengasuh telinga nih, itulah Miko tuh kan, udah sholat, ya kan, udah sedekah, udah segala macam, rezeki tak datang Miko, ya kan, berarti itu apa? Itulah ujian Allah Ta'ala. Jangan sampai kita suuzan sama Allah, bahaya. Nah, jadi harus yakin Allah akan kabulkan cepat atau lambat. Nah, termasuklah perjuangan Abang yang di Pekanbaru nih. Oh, banyak setannya. Proses. Namanya nanti hasil deh. Soalnya dengan niat itulah tadian macam Dubai tadian, tengah-tengahnya B. Tapi insya Allah Dumai ini akan makmur, maju dan makmur. Insya Allah tergantung niat dari pemimpinnya. Insya Allah ke depan. Apa nih Bang pesan-pesan Abang terhadap kawan-kawan nih dan harapan-harapan Abang nih untuk kaula-kaula muda di Dumai ini Bang? Pesan saya terhadap kaum milenial Kota Dumai, intinya jangan menyerah, tetap semangat, lakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan, ya kan? Dan juga mencari teman, jangan ibarat kata tuh carilah teman yang bisa membuat kalian maju gitu. Jangan salah berteman, ya. Teman ini kadang-kadang biasalah kan itu, tapi saya kan pernah muda juga. Tapi sekarang masih muda juga nih. Istilah zaman sekarang nih teman toksik lah. Teman toksik. Apa tuh? Teman yang membuat kita tuh malah merosot, malah kita bukan kita maju. Iya, itu dia. Cari teman yang bisa mengajak kita maju, mengajak kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya semakin dekat kita makin Allah Ta'ala, makin dekatlah rezeki itu. Dan juga sama orang tua, ya kan? Itu kuncinya. Ada Bang. Nah, jadi ini setiap siapapun bintang tamu yang datang itu kami pasti tanyakan ini. Apa pandangan Abang tentang channel YouTube Dumai Bedenyut ini? Ini karya asli anak Dumai nih Bang. Boleh Abang sampaikan? Saya terus terang bangga dengan
YouTube Dumai Bedenjut nih, mudah-mudahan makin bedenjut terus. Jangan bedenjut sekali habis itu hilang. Betul. Ya kan? Kalau bisa makin bedenjut terus. Jadi kalau ke depan bagaimana bisa Dumai Bedenjut ini makin maju. Nanti mungkin kita rubah juga cara-cara yang lain supaya tidak monoton. Betul, sepakat kan? Di mana pun nanti segala macam. Bakalan ada inovasi. Mungkin abang bisa support juga kan kami. Insya Allah lah itu support. Masuk pesan manajer. Insya Allah. Kan abang cakap tadi kalau Argo jalan soalnya ikut support. Dulu Argo belum jalan. Belum ya. Kita tahu lah pula. Iya. Bang Yopi ada pesan tak? Tak ada. Gelak deh. Apa nih Bang? Hiruk pikuk di Dumai, opini-opini yang ada tentang isu-isu sosial kontrol di Dumai, terutama blok rokan nih Bang. Oke lah, terkait dengan blok rokan ini, alhamdulillah saya juga diamanahkan di Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau sebagai penyelaras koordinator bidang ekonomi dan pembinaan usaha di Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau. Dan alhamdulillah saya ikut juga saksi sejarah di DPR RI. Nah, kita diundang di Panja, panitia kerja migas terkait dengan blok rokan. Bulan apa baru-baru ini? Ya, saya ikut dalam rombongan itu. Dan alhamdulillah ikut dalam forum di dalam itu, meskipun ada gonjang-ganjing orang-orang yang tidak dapat masuk karena memang situasi pandemi Covid, di ruang DPR itu dibatasi. Ya, jadi tidak ada, jangan dipelintir bahasa lain kan itu. Jadi itu dibatasi. Insya Allah bulan Agustus nanti Chevron akan berakhir kontraknya di Riau. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Nah, jadi lebih kurang 5 atau 6 bulan ke depan nih. Nah, jadi berakhirnya itu blok rokan ini akan diambil alih sama Pertamina. Pertamina dia menunjuk lagi Pertamina Hulu Rokan. Nah, Pertamina Hulu Rokan inilah yang akan menjalankan nanti blok rokan ini. Pertamina dalam hal ini mendapat porsi saham mayoritas sebesar 51%. Nah, sisanya 49% kan? 49% ini 10% Pertamina memberikan PI. PI itu participating interest. PI itu 10% untuk pemerintah provinsi melalui Badan Usaha Milik Provinsi Riau. Cuman BMD-nya tuh belum ditunjuk. BMD siapa BMD mana yang akan ditunjuk? Belum. Jadi intinya yang jelas PI 10% ini kita tidak mengeluarkan modal, itu misalnya saham gendong sama Pertamina gitu. Nah, tapi masih ada sisa 39 saham ini yang insya Allah Lembaga Adat Melayu Riau melalui Badan Usaha Milik Adat. Nah, Badan Usaha Milik Adat BUMA. Jadi BUMA ini sudah membuat perusahaan, ada 2 perusahaan yang untuk membeli saham yang 39% ini gitu. BUMA akan menggandeng pihak ketiga juga untuk dalam hal ini untuk membeli saham. Terkait dengan operator segala macam itu nanti tinggal diatur. Tinggal diatur dalam hal kata mencari operator yang memang ahli di bidang minyak ini gitu. Dan alhamdulillah BUMA juga sudah siap waktu di forum kemarin DPR RI sudah mengatakan siap untuk 39% Lembaga Adat Melayu Riau melalui Badan Usaha Milik Adat ini gitu. Jadi gonjang-ganjing Dumai dapat apa, paling tidak saya sudah komentar juga di berita waktu itu. Memang di forum DPR RI itu kita tidak bisa bicara Dumai. Ini bicara blok rokan dulu. Setelah blok rokan ini dapat, ibaratku ikan ini sudah kita dapat, baru kita ngumpul. Ikan ini nak kita apa? Nak gula sepedas, nak goreng belado segala macam, baru kita bahas nanti sini. Untuk ini Bang, untuk edukasi juga dengan kawan-kawan, blok rokan ini apa tuh Bang? Lahan kah atau macam? Jadi gini, blok rokan. Apa tuh Bang? Jadi gini, blok rokan ini kan ini dulu kan Caltex, ya kan, diganti Chevron. Jadi minyak yang ada sekarang ini, blok rokan ini kan ada di Kabupaten Bekalis. Bekalis itu kan ada di Duri, Minas kan. Nah itu sumur minyak tuh. Duri sama Minas itu sumur minyak. Kantor head office-nya kan di Rumbai. Terus ada juga blok rokan ini ada di Kampar ada, di Rohil ada, termasuk di Bekalis gitu. Itu blok rokan ini blok blok yang ada sumur minyaknya dibilangnya blok rokan gitu. Nah, itu daerah-daerah penghasil minyak. Ya, daerah-daerah yang punya sumur minyak.
untuk Dumai sendiri bang? Nah, jadi dari sekian blok rokan itu nanti minyaknya tetap dibawakan ke Dumai. Ya. Nah, diolah di Dumai segala macam, baru di pengapalan. Nah, maka dalam hal ini kita berharap juga ke pemerintah Kota Dumai ini juga mendapat bagian yang adil lah sama yang punya sumur minyak. Gitu. Jangan ibaratnya tuh terjadi ketimpangan yang jauh gitu pembagiannya. Paling tidak Dumai kan jalan hancur semua segala macam, itu dia tidak bisa mengandalkan dana APBN semua. Karena untuk Dumai sendiri dia bagian dari perminyakan ini tadi lah kan. Ya, endingnya blok rokan itu Dumai gitu. Jadi daerah penyangga ini kan Kota Pekanbaru sama Dumai. Nah, ditambah lagi yang blok rokan itu ada Bekalis, ada Siak, ada Kampar, Rohil. Nah, itu yang blok rokan itu blok yang ada sumur minyaknya. Itu yang ada di Kampar, ada di Rohil, ada Bekalis, ada Siak. Nah, jadi yang dipermasalahkan sekarang nih aku bang gitu, maksudnya yang dipermasalahkan ini Dumai dapat apa? Maksudnya Dumai dapat apa itu istilahnya ya kok tidak ada dibicarakan kan gitu. Sementara kita bicara blok rokan dulu, setelah blok rokan ini dapat, nanti kan pada pembahasan teknis nih dengan Pertamina. Di pembahasan teknis baru kita bicara. Baru kita buka Dumai kami minta ini yang mau kami kelola. Ini yang mau kami apa segala macam. Ada tahap-tahap. Ada tahapannya. Sementara porsi saham ini juga melalui badan usaha milik adat yang melalui lembaga adat Baru Riau itu juga harus belum ini juga nih, masih ibarat kata kita harus pastikan juga gitu bagaimana polanya itu kan. Nah, kalau yang PI 10% sudah pasti, tapi yang 39% ini melalui lembaga adat melalui Riau, melalui badan usaha milik adat ini, itu yang harus dipastikan nanti. Nah, supaya dalam hal ini orang kan mengatakan kenapa lembaga adat melalui Riau ikut minyak pula kan. Buma, baru Buma juga bang, badan usaha milik adat. Nah, sementara kan adanya BUMD, BUMN, ini milik adat nih. Kalau kita bercakap adat kan ini untuk Buma sendiri bang. Bila berdiri ini bang. Jadi orang identiknya kan gini, lembaga adat melalui Riau ini kan ibaratnya cuma hanya cuma adat, cuma pantun-pantun, tidak begitu karena di ADRT-nya lembaga adat juga situ ada boleh membuka semacam badan usaha. Boleh aturan di ADRT LAM itu, LAM Provinsi Riau, makanya dibentuklah badan usaha milik adat. Kenapa dibuat semacam lembaga badan usaha milik adat? Karena posisi blok rokan ini kan di tanah-tanah adat wilayah. Nah, situlah punya tuh yang wilayah beberapa kabupaten itu di wilayah adat gitu. Makanya lembaga adat mau punya andil juga, harus ada pemegang saham. Kalau lembaga adat punya pemegang saham, intinya nanti kita tidak mengemis lagi dengan Pertamina gitu. Intinya ya dari hasil yang dihasilkan itu kan nanti ada masuk ke yayasan tuh. Ada yayasan itulah nanti dikumpulkan dana itu untuk anak-anak putra-putri, anak-anak Riau yang berprestasi, yang ekonomi tidak mampu segala macam, mendapat beasiswa di situ. Karena diharapkan di situ 70% itu untuk pendidikan anak-anak Riau. Bisa menambah bisa ini mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan SDM itu. Jadi kalau Dumai dapat apa, tak usah buru-buru dulu, tak usah tabayun, kita harus tabayun dulu. Jangan nak ini, maaf cakap, nak ini semua nak diapo. Tetap bagian Dumai harus dapat, cuman porsi nanti ada pembahasan khusus lagi. Itu sambung sikit. Ini kalau kita bicara blok rokan ini harus dua sisi nih deh. Ini kan untuk malam ini kita mendengar sedikit nih dari Bang SAW ini. Oke lah, malam besok ataupun malam berikutnya kita coba mendatangkan nih narasumber dari kawan-kawan kita atau yang memperjuangkan maaf katanya yang isu-isu sekarang nih. Insya Allah. Jadi kawan-kawan yang tidak paham itu cari paham. Tabayun. Jangan gagal paham, ya kan? Dan jangan buat paham sendiri. Cari dulu referensinya macam mana program itu. Nanti saya share, nanti ada wawancara kemarin di Riau TV, itu jelas tuh masalah kenapa Buma, kenapa BMD, apa yang bisa masuk, nanti saya kirim itu. Boleh Bang. Untuk menambah wawasan kita juga. Jadi paham tentang blok rokan ini, ya kan? Betul. Jadi intinya blok rokan ini kan kue besar nih. Saya mau kawan-kawan adik-adik milenial juga segala macam yang mau jadi pengusaha, mana tahu untuk supply apa bisa ambil peran. Ya kalau memang mau ibarat mau profesional mau kerja pun bisa juga nanti. Nah, tergantung lah mau jadi
entrepreneur atau jadi employee, karyawan. Tinggal kita yang milih. Kita jadi apa ini? Karena Blok Rokan ini kan kontrak untuk yang apa ini kan sampai 2041, 20 tahun. Dan diperkirakan minyak itu masih ada 1 miliar barrel lagi. Berarti quote of the day-nya dari Bang Sauni, Dumai. Lakukan, Mai boleh. Lakukan apa saja, yang penting itu terbaik untuk Dumai. Itu dia. Jadi inilah Bang, konten-konten kami macam ini salah satu cara kami untuk melakukan yang terbaik untuk Dumai. Boleh. Baik, kita tutup dengan jargon kita. Abang harus ikut juga, Bang. Dumai Bedenyut, Bedenyut. Salam kreatif. Oke, terima kasih.